Pemirsa, sejak awal konflik AS Israel dengan Iran, jalan negosiasi diwarnai tarik ulur. Berulang kali diwarnai jalan buntu dan saling ancam. Tidak hanya saling ancam dan saling serang, Amerika dan Iran bahkan saling blokade perairan. Sejak konflik Timur Tengah berkecamuk di akhir Februari, gencatan senjata tanpa batas juga kerap diwarnai saling serang. Berulang kali saling kirim proposal, negosiasi Amerika Serikat dan Iran menemui jalan buntu, berulang kali pula kedua negara saling lempar ancaman. Bahkan pasca Selat Hormuz ditutup oleh Iran, Amerika pun membalas blokade Iran dengan blokade perairan Oman. Strategi Amerika Serikat yang tarik ulur dan hanya lempar ancaman dinilai pelin-pelan oleh Iran. Amerika berulang kali melontarkan ancaman akan menyerang Iran habis-habisan, namun berakhir Amerika umumkan membatalkan serangan ke Iran. Sejumlah isu menjadi faktor kebuntuan negosiasi, terlebih Iran tetap bersikukuh agar Amerika Serikat membayarkan ganti rugi kerusakan perang, menghapus sanksi minyak Iran, hingga pelepasan aset Iran yang diblokir. Hingga pada akhir pekan, Amerika melalui Menteri Luar Negerinya Marco Rubio mengumumkan kemajuan signifikan atas negosiasi dengan Iran. Nota kesepahaman versi terbaru hampir selesai akan mengakhiri konflik sambil secara bertahap membuka kembali Selat Hormuz dan mengakhiri blokade Amerika terhadap pelabuhan Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Ismail Baqi menyebut Teheran dalam tahap akhir persiapan nota kesepahaman melalui Pakistan sebagai mediator resmi dan negara-negara regional termasuk Qatar. ما بر این بوده که ابتدا ما یک یادداشت تفاهمی یا تفاهمنامه‌ای رو تدوین بکنیم، حالت یک تفاهم چارچوب مشتمل بر 14 بند و در این یادداشت تفاهم مهمترین موضوعاتی که لازمه خاتمه جنگ تحمیلی است و مواردی که برای ما اهمیت اساسی داره توش گنجونده بشه، ظرف یک مدت زمان معقولی 30 تا 60 روزه در مورد جزئیات موضوعات گفتگو بشه و نهایتاً به یک توافق نهایی دست پیدا بکنیم. ما در مرحله نهایی سازی این یادداشت تفاهم هستیم. Trump juga mengaku telah berdialog dengan para pemimpin negara Teluk serta Turki, Mesir, Yordania, dan Pakistan membahas negosiasi seputar Iran dan nota kesepahaman versi terbaru terkait perdamaian. Sementara itu, para pemimpin di kawasan Timur Tengah mendesak Trump untuk menerima kerangka kerja yang diusulkan Iran agar perdamaian segera tercapai. Pemirsa, pembicaraan damai AS dengan Iran belum juga menemui kesepakatan. Pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi mengatakan, dinamika yang paling disorot oleh Iran adalah masih adanya penyerangan yang dilakukan Israel ke Lebanon yang didukung Amerika Serikat. Saya rasa memang ada progres dalam perjanjian yang sedang dibahas oleh kedua belah pihak dengan mediator Pakistan dan negara-negara di kawasan yang dalam 1 hari 2 hari terakhir sangat intensif pergerakan mereka. Cuman kalau dilihat dari perkembangan kemarin dengan hari ini, di hari ke-48 dalam catatan saya dari gencatan senjata ini, ibaratnya permainan olahraga barangkali ini kayak semacam ada dinamika di tikungan terakhir gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita mengacu kepada perkembangan kemarin itu sangat optimis bahwa ini bisa ditandatangani bahkan hari Minggu waktu Amerika terutama ya. Oke. Karena sekali lagi udah banyak progres yang cukup besar. Nah, cuma memang kemudian beberapa jam kemudian ada perubahan, terutama dengan keluarnya pernyataan Trump yang meminta timnya untuk tidak buru-buru dalam mencapai kesepakatan ini. Nah, itu kurang lebih 10 atau bahkan 5 jam yang lalu, tapi yang terbaru Menlu Rubio juga mengatakan bahwa
kemungkinan hari ini, hari Senin waktu Amerika, gencatan senjata itu bisa ditandatangani atau kesepakatan itu bisa ditandatangani. Saya menduga perkembangan di tikungan terakhir ini, dinamika di tikungan terakhir ini tidak terlepas dari katakanlah poin-poin yang cukup sensitif di dalam draft perjanjian ini, terutama kalau sudah berkaitan dengan kepentingan yang itu menyangkut Israel, bahkan juga katakanlah pendukung-pendukung Israel di Amerika yang suaranya cenderung negatif kepada perundingan ini. Saya ingin mengatakan dinamika ini menurut saya sangat besar kemungkinan disebabkan oleh sikap Israel yang masih memberikan catatan minimal dalam 2 poin utama, yaitu tentang terkait dinamika di Lebanon, di mana kalau berdasarkan proposal ini, maka gencatan senjata di Lebanon juga berlaku karena Iran dari awal meminta agar perdamaian ini juga mencakup dengan perkembangan di Lebanon. Nah, sementara kita tahu dari awal gencatan senjata pada 8 April itu Israel ingin membebaskan diri dari ketentuan tersebut, yaitu dengan melakukan serangan di Lebanon dan sampai sekarang masih berlangsung. Kalau kemudian poin itu juga ditegaskan dalam kesepahaman sekarang ini, maka itu menjadi keberatan utama bagi Israel karena faktanya Hizbullah masih menjadi tantangan, masih memberikan perlawanan dan menyerang. Bahkan detik ini saat kita melakukan pembahasan ini, di Lebanon diberitakan masih terjadi serang menyerang di antara Hizbullah dengan Israel. Itu satu poin. Nah, poin lain tentu tidak terlepas dari persoalan utamanya, yaitu persoalan nuklir. Yang kalau kita ikutin sementara, draft yang ada sekarang ini kan sebenarnya lebih menggunakan kerangkanya Iran. Ada 2 kerangka yang selama ini diajukan oleh masing-masing, kerangkanya Iran dan kerangka Amerika. Kalau kerangka Iran itu ingin mengedepankan soal penghentian perang dan normalisasi Hormuz, sementara itu menjadi belakangan. Nah, sementara kerangkanya Amerika itu justru ingin dalam satu paket, yaitu nuklir yang pertama, komitmen yang akan mengembangkan senjata nuklir. Nah, setelah itu berbagai macam isu bisa dibahas secara simultan. Nah, kalau kita ikutin dari bocoran-bocoran yang ada terkait dengan draft perjanjian terbaru, maka sebenarnya bisa diduga kuat menggunakan kerangkanya Iran. Karena kerangka ini atau konsep ini meniscayakan untuk mendahulukan tentang penghentian perang dan normalisasi Hormuz dan pembukaan sanksi-sanksi yang selama ini diberlakukan bagi Iran. Sementara persoalan krusial seperti nuklir itu akan dibahas setelah 30 hari sampai 60 hari ke depan. Bahkan kalau diperlukan akan diperpanjang. Jadi saya menduga ada keberatan cukup serius dari pihak Israel ataupun dari pihak Republik yang sependapat dengan Israel, sehingga menunda daripada rencana penandatangan terhadap kesepakatan ini. Begitu Mbak Lisa. Tapi Pak Hasibullah, kalau misalkan kita lihat ini merupakan perundingan ketiga begitu. Dari dua perundingan terakhir di saat Amerika dan Iran melakukan, bisa dikatakan hampir menuju kesepakatan, pasti ada saja kejadian serangan-serangan. Pada sebelum Amerika dan Iran melakukan perundingan, terdapat ada serangan di Gedung Putih. Menurut Anda, apakah ini merupakan aksi dari pihak ketiga yang ingin mengganggu kesepakatan antara Amerika dan Iran? Ya, tentu kalau serangan seperti itu, saya tidak terlalu tertarik dengan logika konspirasi, karena konspirasi tidak bisa dibuktikan kecuali oleh 2 pihak, yaitu Tuhan dan pelaku konspirasi itu sendiri. Jadi saya akan menggunakan logika umum saja bahwa ya memang persoalan ini menjadi persoalan yang sensitif. Di Amerika sekarang kita tahu itu perang ini tidak hanya berdampak secara politik tapi juga berdampak secara sosial ekonomi. Artinya perang ini menimbulkan juga ketidakstabilan di Amerika. Sehingga kalau kemudian ada upaya-upaya yang masyarakat di Amerika ingin menunjukkan pendapatnya dengan cara-cara yang memungkinkan di sana, termasuk melalui senjata, karena senjata begitu bebas misalkan, menurut saya bisa dipahami dalam konteks dampak daripada sosial ekonomi dari perang ini. Saya tidak mau masuk dalam logika konspirasi karena
konspirasi bagi saya tidak bisa dibuktikan kecuali Tuhan dan pelakunya itu sendiri. Jadi saya tidak masuk di situ. Saya ingin masuk kepada fakta-fakta sosial politik bahwa perang ini berarti memang punya dampak yang luar biasa juga kepada Amerika, baik secara ekonomi ataupun secara sosial. Dan aksi-aksi itu bisa diduga terkait dengan ekspresi yang bersangkutan, perlawanan yang bersangkutan atau ketidaksetujuan yang bersangkutan kepada mungkin kebijakan yang diambil oleh Trump dan timnya. Begitu, Mbak. Oke, Pak Hasibullah, beberapa waktu lalu Presiden Iran sempat menyampaikan tidak akan kompromi mengenai harkat dan martabat bangsa dan negara. Nah, kalau menurut Anda apa yang dimaksud dengan Presiden Iran tersebut?